Oke, selamat pagi, Gul. Di hari Selasa malam lumayan terjadi penurunan ya. Dan kita akan coba ngelihat berdasarkan fundamental apa yang menyebabkan Gul terjadi penurunan setelah kita ngelihat di minggu-minggu terakhir terjadi di minggu-minggu kemarin terjadi seminggu penaikan dan kita dicoba dihadapkan ke 2000. Digoda ke angka 2000 dan kita lihat Gul ada berita apa ya? Kita akan baca sedikit volatility emas turun membebankan harga emas. Nah, jadi kita dapat secara fundamental ada berita apa sehingga gold itu lumayan penurunan ya. Sekarang cari beritanya. Jadi katalis tidak ada hubungan dengan angka inflasi baru ini atau invasi Rusia ke Ukraina. Nah, sebaliknya ini adalah kedatangan suku bunga real positif dari Amerika Serikat untuk pertama kalinya sejak pandemi dimulai. Itu imbal dari hasil real 10 tahun dari Amerika Serikat akan berubah positif. Nah, secara story. Nah, setelah dibahas, sebenarnya terjadi beda fundamentalnya kedatangan suku bunga real positif di Amerika untuk pertama kalinya sejak pandemi. Dan itu yang membuat pergerakan emas ya, gold lumayan turun. Oke, kita ngelihat secara technical analysis. Kalau ngelihat di time frame lebih besar di daily dan tetap menggunakan MA200 sebagai pijakan patokan, bahwa di daily gold masih kita ngelihat masih trennya masih bullish ya. Kalau lihat di time frame yang lebih kecil tentu ada beberapa tekanan bearish ya, bearish, dan kita akan coba ngelihat analisa multi frame-nya ya. Kita akan coba mengurutkan ceritanya sehingga kita mendapatkan key levelnya. Oke, kita langsung. Biasanya saya menggunakan langsung ke ini aja, ke time frame yang lebih kecil, ke 4 jam aja. Oke, di 4 jam masih, nah, oke. Kalau Anda perhatikan di 4 jam terjadi reaksi di daerah sini. Di MA ini. Apakah terjadi penolakan? Apakah EMA ini tembus? Ada dua pertanyaan. Ada pertanyaan yang kita ajukan sebelum kita membuat trading plan. Ketiga, MA ini tembus 200 ini, maka strategi kita ngapain? Nah, ketika ini tidak ditembus, strategi kita ngapain? Kan itu yang pentingnya kita akan cari ya. Kita akan ngelihat peluang-peluang. Oke. Seperti biasa saya akan coba mengurutkan ceritanya dengan membuat struktur marketnya. Saya akan coba menggaris ini mulai dari sini sehingga saya mendapatkan key levelnya. Itu yang penting. Nah, kita mengcoding suatu market sebelum kita membuat langkah-langkah trading plan kita harian kita. Trading plan harian kita mau mengcoding satu market di multi frame ya. Oke. Dan di sini kelihatan gold. Nah, ini tujuan kita mengcoding. Setelah pernah saya katakan setelah ini mau kemana? Nah, kan itu. Maka market kembali ke area ini. Betul. Pertanyaannya, apa terjadi penolakan, reaksi market kemana hari ini? Nah, di sini yang kita nanti akan cari reaksi-reaksi daerah ini, price actionnya atau pola-pola yang akan terbentuk. Oke, di time frame ini kita akan coba menghubungkan titik-titik yang kita sudah buat ya, ini untuk menentukan key level saya bilang. Nah, ini. Oke, ini yang kita akan buat sehingga kita tahu arah. Paling nggak kita tahu arah dulu ya. Kita arah. Oke. Di time frame 4 jam kita sudah memetakan area gold, masih koreksi ke area turun ke area sini dan terjadi reaksi di daerah sini. Nah, pertanyaannya, setelah terjadi penembusan area sini, gold mau kemana? Sekira gold akan mencari support terdekatnya area sini, 1918. Itu kalau terjadi ini di break, ditembus candle berada di bawah ini. Nah, ketika jadi reaksi market di daerah sini dan jadi penolakan, gold mencari resisten terdekatnya ada di mana? Di area sini. Ini yang kita akan buat. Oke.
dan yang garis-garis bawah. Kita akan hari Rabu ini coba ngelihat bermain di area sini dan sini. Oke, kita turun di time frame yang lebih kecil di 1 jam untuk melihat reaksi market. Oke, di 1 jam kalau kita perhatikan ya, 1 jam. Kita sudah boleh hapus ini karena kita butuh menghubungkan titik A ke levelnya. Oke, saya gedein. Oh, kita besarin. Oke. Nah, ini yang jelas di 1 jam gold sudah berada di bawah MA200. Ini saya gunakan MA200. MA200 artinya apa? Gold berpotensi ke arah ini nih. Gold berpotensi, saya bilang berpotensi ke arah ini. Mungkin saja bisa dia naik ke sini dulu, ke area ini, membuat base-base. Dia akan membuat base di area sini, ya, membuat base area sini, dan ketika ini terjadi reaksi lagi saya bilang di daerah sini dan tidak bisa ditembus, maka peluangnya gold akan lari ke area sini. Itu yang kita akan coba. Oke. Nah, itu gambaran kita di gold di hari Rabu ini, dan kita ngelihat reaksi market tuh di daerah sini. Kita bisa turun ke time frame 4 jam Ethereum yang lebih kecil. Nah, seperti ini gambarnya tetap sama. Gold akan naik ke arah sampai arah sini, dan kalau ini reaksi ini tidak bisa tembus, maka gold berpeluang balik lagi ke 1920. Oke, itu gambaran saya di gold trading, plan saya di gold, roadmap saya gold. Dan ini sebagai jurnal trading plan saya. Oke, thank you, terima kasih, dan happy cuan.